Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Rahayu dari kelas C pagi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sosiolinguistik. Di sini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu hakikat sosiolinguistik. Di dalamnya terdapat definisi sosiolinguistik dan manfaat sosiolinguistik. Lalu yang kedua yaitu pandangan sosiolinguistik. Di dalamnya terdapat pandangan sosiolinguistik tentang bahasa dan perbandingannya dengan cabang lain. Lalu yang ketiga yaitu hubungan sosiolinguistik. Di dalamnya terdapat hubungan sosiolinguistik dengan cabang lain, dengan cabang ilmu bahasa lain, dan hubungan sosiolinguistik dengan kelas sosial dan kelompok etnis. Dan yang keempat yaitu masyarakat bahasa. Di dalamnya terdapat bahasa dan tutur. Yang pertama yaitu hakikat sosiolinguistik. Definisinya yaitu sosiolinguistik adalah ilmu antardisipliner yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan bahasa yang digunakan dalam suatu lingkungan. Sedangkan manfaatnya yaitu yang pertama, pengetahuan sosiolinguistik dapat dimanfaatkan dalam berkomunikasi atau berinteraksi. Dan yang kedua, sosiolinguistik juga menunjukkan bagaimana kita harus berbicara bila berada di tempat tertentu. Tempat tertentu di sini misalnya saat kita berada di masjid, perpustakaan, pasar, taman, dan tempat lainnya. Tentu cara dalam berbicara kita berbeda. Misalnya saat di dalam masjid, tentu tutur atau cara bicara kita lebih lembut atau dipelankan. Begitu juga di perpustakaan atau misalnya di pasar atau taman dalam keadaan yang ramai mungkin bisa dengan lebih dikeraskan. Lalu yang kedua yaitu pandangan sosiolinguistik. Pandangan sosiolinguistik tentang bahasa yaitu sosiolinguistik melihat bahasa sebagai suatu sistem tetapi yang berkaitan dengan struktur masyarakat. Bahasa dilihat sebagai sistem yang tidak terlepas dari ciri-ciri penutur dan nilai-nilai sosio-budaya yang dipatuhi oleh penutur itu. Jadi, bahasa dilihat sebagai sistem yang terbuka. Sedangkan perbandingannya dengan pandangan cabang lain yaitu bahasa bisa berubah dan berkembang dengan sendirinya secara perlahan karena menyesuaikan perkembangan dan perubahan pola dan sistem kehidupan masyarakat penuturnya. Lalu perbedaan status sosial dan tingkat sosial yang diamati dan ditanggapi oleh orang-orang dalam suatu masyarakat. Dan yang secara sistematis dideskripsikan oleh sosiolog menyangkut jauh lebih banyak aspek dari perilaku daripada hanya kebiasaan berbicara saja. Lalu selanjutnya yaitu hubungan sosiolinguistik. Yang pertama yaitu hubungan sosiolinguistik dengan cabang ilmu bahasa lain. Hubungannya yaitu mengenai kajian fonologi, morfologi, struktur kalimat, dan semantik leksikal dalam linguistik dipakai oleh sosiolinguistik untuk mengungkapkan struktur bahasa yang digunakan oleh tiap-tiap kelompok tutur sesuai dengan konteksnya. Lalu yang kedua yaitu hubungan bahasa dengan kelas sosial dan kelompok etnis. Kelas sosial dan kelompok etnis merupakan istilah sosiologis yang mengacu pada perbedaan penduduk atau kelompok ke dalam kelas-kelas atau atas dasar kekuasaan, pendapatan, kedudukan, dan jenis-jenis pekerjaan. Kekuasaan di sini biasanya dikaitkan dengan politik. Lalu pendapatan dikaitkan dengan ekonomi. Kedudukan dikaitkan dengan martabat, dan jenis pekerjaan dikaitkan dengan profesi.
Lalu setelahnya di sini yaitu masyarakat bahasa. Definisinya, masyarakat bahasa adalah masyarakat yang dapat terjadi dalam sekelompok orang yang menggunakan bahasa yang sama dan sekelompok orang lagi yang menggunakan bahasa yang berbeda. Dengan syarat di antara mereka saling mengerti. Di sini misalkan orang di daerah tertentu dengan bahasa yang berbeda berbicara dengan orang yang dari daerah lain yang bahasanya juga berbeda. Tetapi saat mereka berkomunikasi, mereka saling mengerti dan saling paham apa yang mereka bicarakan. Lalu di dalamnya terdapat bahasa dan tutur. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu language, langue, dan parole. Language di sini digunakan untuk menyebut bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara verbal di antara sesama. Lalu langue dimaksudkan sebagai sebuah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat tertentu untuk berkomunikasi dan berinteraksi sesamanya. Dan yang terakhir yaitu parole. Parole merupakan pelaksanaan dari langue dalam bentuk ujaran atau tuturan yang dilakukan oleh para anggota masyarakat di dalam berinteraksi atau berkomunikasi sesamanya. Language, langue, dan parole di sini merupakan diambil dari bahasa Prancis. Dan jika diartikan dikelompokkan ke dalam bahasa Indonesia, termasuk ke dalam bahasa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.